atau area poligon teman-teman, diklik kanan, kemudian masuk ke bagian properties menu paling bawah. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, seperti di depan. Dengan ada macam-macam tuh, ada information, ada search, ada label, ada mask, dan lain sebagainya. Yang biasa digunakan ketika simbologi itu adalah dua menu ini, adalah menu simbologi sama menu label. Kita masuk dulu ke menu simbologi. Nah, di default itu ada macam-macam. Untuk yang namanya simbologinya, itu teman-teman bisa menggantinya berdasarkan di sini jenis simbologinya. Single simbologi itu maksudnya adalah semuanya punya simbologi yang sama. Jadi misalnya ketika teman-teman punya contoh ya, saya masukin data baru sebentar. Itu nanti simbolnya akan berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya teman-teman mau melakukan simbologi berdasarkan kategori, kemudian teman-teman ingin menyimbolisasikannya itu misalnya berdasarkan nama objek, gitu ya. Maka nanti di sini silahkan di-classify. Nanti warnanya akan beda-beda. Warnanya akan beda-beda, kemudian ketika diaplikasikan, maka di sini muncul warnanya beda-beda. Itu kalau mau pakai kategori. Jadi dia berdasarkan mau kategori apa. Di value-nya itu misalnya berdasarkan nama objek, berdasarkan jarak, berdasarkan luas, itu tergantung pada kebutuhan masing-masing. Kayak gitu ya. Itu kalau misalnya mau dikategorikan. Kalau misalnya bentuknya itu adalah angka yang berjenjang, itu bisa dibikin dalam bentuk graduated. Atau kayak teman-teman bikinnya nanti warnanya akan mulai warnanya itu misalnya dari yang paling terang sampai yang paling gelap begitu. Nah, biasanya dia itu bentuknya adalah bentuk angka. Jadi nanti dia hasil untuk graduation itu dia hanya bisa mensimbolisasi simbol, membuat simbolnya itu berdasarkan angka saja. Jadi dia mulai dari 0 sampai berapa kayak gitu. Karena dia kan graduation ya. Dia akan bertambah. Tapi kalau kategori itu berdasarkan apa aja boleh. Kayak gitu. Misalnya kalau misalnya kita classify, nanti dia dibikin menjadi beberapa kelas. Nah, ini. Nanti hasilnya misalnya kalau misalnya dibikin graduation, maka nanti warnanya akan seperti ini. Ketika dia warnanya putih itu adalah luasannya paling kecil, ketika dia yang warnanya paling merah itu berarti luasannya paling besar. Itu gunanya adalah simbologi. Nah, nanti untuk yang akan kita lakukan, simbologinya cukup satu daerah ini aja. Kemudian kita akan mengganti simbolnya menjadi area yang paling luar aja. Jadi cuma butuh garisnya aja. Nah, di bagian bawah itu bisa macam-macam nih. Kan ada yang dia default ya. Misalnya teman-teman mau bikin dia bentukannya jadi garis-garis gitu bisa. Nanti tinggal di-apply, maka tampilan di sini itu nanti berupa garis-garis. Gitu. Kalau misalnya kita butuhnya cuma outline aja, maka dipilihlah yang outline aja. Misal ya, nanti saya memilihnya dalam bentuk warnanya merah misalnya. Kemudian si warna merah ini bisa diganti pada menu color. Jadi ketika teman-teman buka menu color itu bisa teman-teman ganti. Nah, gini. Nanti colornya mau pilih yang mana aja. Misalnya teman-teman saya pengennya warnanya jadi warna kuning. Karena di sini ada warna kuning ya. Nah, silakan dipilih warna kuning yang mana aja pada tampilan yang di sebelah sini, di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya sudah, nanti di sini dia akan berubah menjadi warna kuning. Ketika teman-teman apply, maka di sebelah kirinya juga cuma gambar ini doang. Jadi warna kuning aja. Begitu. Itu ya. Jadi masuknya adalah ke simbologi, kemudian single simbol, kemudian yang di bagian bawah itu silakan dipilih yang outline. Outline bagian bawah ini.
begitu. Nanti silakan diganti warnanya boleh macam-macam. Misalnya teman-teman pengen warnanya bukan kuning, pengennya misalnya warnanya hijau toska misal, boleh. Nah, itu nanti tinggal di OK, kemudian di apply, maka nanti di sampingnya jadi warnanya warna hijau toska gitu. Oke. Nanti kalau sudah selesai simbologi, kita akan memberi nama. Jadi ini kan areanya kan kosong ya, kosong, nggak ada nama sama sekali. Itu bisa diberi nama dengan menggunakan label. Jadi pada menu di bawahnya itu label itu adalah memberi identitas pada petanya. Jadi misalnya di sini kan tulisannya no label, maka nanti dibikin menjadi single label. Single label itu berarti nanti semua labelnya akan sama. Kemudian nanti teman-teman mau melakukan simbologi apa sih, memberi labelnya itu berdasarkan apa? Biasanya kan kalau nama objek maka pakai yang namo PJ ini, nama objek. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih fontnya mau apa. Bisa macam-macam di sini fontnya. Mau book aqua juga boleh, apa bookman oak style. Kemudian di sini ada stylenya, mau dipilih regular, bold italic atau italic, itu juga terserah teman-teman. Karena yang namanya layouting itu adalah preferensi masing-masing. Jadi teman-teman pengennya misalnya artistik, boleh, silahkan gitu ya. Kemudian di sini nanti size-nya sama seperti size yang ada di Word. Jadi nanti teman-teman misalnya pengennya size-nya 16, boleh. Kemudian color-nya juga bisa diganti. Kalau misalnya warnanya pengennya jadi warna kuning gitu bisa. Itu nanti customable. Kalau misalnya teman-teman sering menggunakan Canva, itu dia mirip-mirip kayak gitu. Kalau misalnya sudah di OK, maka nanti akan muncul di sini tampilannya. Nah, ini yang namakan dengan label. Jadi dia dikasih label gitu. Nah, sama dengan yang di class classification. Itu ya. Ini kan yang area kita melakukan simbologi pada area dulu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang di bagian bawahnya itu adalah hasil clusteringnya belum terklasifikasi, itu caranya juga sama, tinggal di properties. Nah, kemudian nanti di bagian render type itu dia macam-macam. Biasanya kalau teman-teman melakukan muncul pertama kali itu tuh dia masuknya ke single band ray. Kalau single band ray itu nanti nilainya jadinya cuma hitam putih aja. Nah, itu diganti menjadi palette atau unique value. Nah, nanti kalau misalnya sudah muncul palette atau unique value, nanti dia akan langsung mengklasifikasikan sesuai dengan kelasnya. Jadi kan kemarin kan kita melakukan pengkelasan ada 10 tuh. Jadi kadang kalau misalnya sudah dipotong itu bisa jadi cuma 2, nggak apa-apa. Gitu. Nanti dipilih yang palette unique values. Kalau misalnya sudah, silakan di-apply. Dia berubah. Terakhir ini klik kanan. Yang untuk clusternya ya, yang hasil clustering itu di properties, simbologi, kemudian render type-nya itu palette atau unique value. Band-nya itu band 1 aja, itu nanti otomatis. Nanti color range-nya itu monggo. Biasanya kan random color ya. Kalau random color berarti nanti terserah yang muncul tuh apa, di random. Kalau misalnya teman-teman mau bikin dia menjadi color tertentu juga bisa. Di sini banyak. Ada blues, ada CPDs, ada green, ada magma, ada mako. Misalnya kayak gini ya. Kalau mako nanti tampilannya jadi kayak gini. Misalnya random kayak gini. Misalnya mau dibikin turbo juga bisa, tergantung style teman-teman masing-masing. Kalau misalnya sudah di OK, nanti tampilannya jadi kayak gini. Itu namanya simbologi. Kita bikin supaya
Oke, kalau sudah selesai simbologi, kita masuk ke proses layouting. Ada yang tertinggal atau takut saya terlalu cepat? Gimana? Ini yang ada kertas blank itu nomor 2, menu gambar baris pertama setelah menu project edit dan lain-lain. Itu silakan masuk ke sini, kemudian teman-teman pilih yang namanya yang di sampingnya menu save, tanda save, namanya new print layout. Ada yang kesusahan? Kalau misalnya kesusahan itu masuknya ke project, kemudian teman-teman bisa bikin new print layout. Begitu. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk membuat nama layoutingnya apa. Misalnya kalau saya bikin namanya berarti Jakarta Utara. Monggo, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mau dibikin klaster ya boleh, mau dijadikan berbes satu oke, Bismillahirrahmanirrahim juga nggak apa-apa. Oke ya. Dan kalau sudah silahkan di oke, maka akan muncul jendela baru dengan judul yang di atas ini. Dan judulnya sama seperti yang teman-teman bikin tadi. Oke. Oke, kemudian kita akan menambahkan beberapa item utama yang teman-teman harus punya di dalam sebuah peta. Jadi petanya tadi itu harus punya yang namanya muka peta atau gambar petanya tadi. Kemudian paling tidak dia punya skala, arah utara, serta legenda. Itu yang komponen paling utamanya. Itu ya. Nah, komponen paling utamanya. Kemudian nanti komponen yang ditambah-tambahin itu teman-teman bisa menambahkan judul, bisa menambahkan pembuat, bisa menambahkan gambar, misalnya teman-teman mau masukin gambar UGF juga bisa. Itu ya. Itu nanti semuanya ada di menu add item. Nah, di menu add item itu ada add map, ada add picture, ada add label, ada add legend, ada scale bar, ada north arrow, ada shape, marker, arrow, dan lain-lain. Itu ya. Nah, yang paling pertama kita perlakukan itu adalah kita add item, add map dulu. Jadi ketika teman-teman memilih add map, maka nanti di bagian lembar kerja itu akan muncul tanda plus, gitu ya, tanda plus. Nah, tanda plusnya ini silahkan di drag sesuai dengan kebutuhan. Biasanya apa sih namanya, luasannya untuk muka peta itu adalah 2/3 dari lembarnya. 2/3 ya. Di paling enggak seginilah luasannya. Oke. Nanti ketika teman-teman sudah selesai, maka dia akan muncul secara otomatis, muncul tuh tampilannya. Tampilan ini akan sama persis dengan tampilan yang ada di sini. Di sini. Ini nanti kita misalnya teman-teman mau ganti, misalnya nih labelnya mau dibikin jadi warna putih misalnya ya. Ya terlihat. Oke, kemudian di apply, oke. Kemudian nanti di menu ini itu ketika teman-teman refresh dia akan menjadi putih. Jadi tampilan ini itu akan mengikuti tampilan apapun yang teman-teman rubah pada tampilan utamanya, pada tampilan QGIS yang di atas. Gitu ya. Di refresh dulu. Kalau udah di refresh harusnya bisa. Oke. Nah, sekarang kita mainan di sini dulu. Nanti soalnya yang mainan itu cuma tinggal add. Yang agak lama itu di sini. Nah, di sini nanti teman-teman pindah ke sebelah kanan itu ada menu item properties. Ada item properties ya. Kemudian sebenarnya di menu item properties itu teman-teman bisa mengatur skala si muka petanya. Jadi ada menu scale, itu menunjukkan skala petanya itu berapa. Kalau misalnya teman-teman pengen dia zoom out misalnya ya,
Ini kan skala awalnya itu 100.000 6 berapa tadi ya? Itu saya ganti menjadi 50.000. 1, 2, 3. Maka dia otomatis akan memperbesar di bagian sini. Jadi dia besar. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menggeser, ini kan dia nggak center nih, mau digeser, itu bisa menggunakan apa ini namanya? Kursornya diganti menjadi pen layout. Kok pen layout? Bukan pen layout deh, sorry. Nah ini yang di bawahnya, move item content. Nah kalau misalnya item kontennya di move, maka dia otomatis akan menggeser si isi petanya. Tapi kalau pakai yang di atas, itu nanti yang tergeser itu adalah muka petanya. Itu ada di menu sebelah kiri. Ini kan di sebelah kiri itu ada gambar tangan, ada zoom, ada select atau move item, ada move item content, dan lain sebagainya. Itu nanti digunakan yang biasanya digunakan yang bagian sini. Nah untuk menggeser isinya itu pakainya yang di dalam. Nah ini untuk menggeser isi petanya. Kalau pakainya yang di atas yang ada tanda kursornya, itu nanti menggesernya yang digeser petanya, tampilan atasnya. Itu ya. Oke, itu mengenai skala. Sekarang kan tadi kita harusnya punya koordinat ya. Nah di sini kan tidak terlihat tuh koordinatnya apa. Nah itu kita harus menambahkan koordinatnya dalam bentuk grid biar jadi ini enggak ada nih. Biar tampilannya jadi kayak gini. Ini kita harus punya ini dalam sebuah peta. Nah itu caranya adalah pada menu item properties. Menu item properties itu ya, teman-teman silahkan scroll ke bawah sampai ketemu menu grid. Sudah sampai sini? Diselect dulu ya petanya. Jadi ini harus diaktifkan dulu, kalau tidak nanti nggak muncul. Jadi ini silahkan diklik biasa, diselect. Kemudian nanti silahkan di scroll ke bawah sampai ketemu tulisan grids. Nah kalau sudah ketemu tulisan grids, itu silahkan diklik untuk memunculkan menu baru di bawahnya. Nah itu nanti silahkan tambah, klik menu tambah. Kemudian nanti akan muncul tulisan grid 1. Ya udah sampai sini? Udah? Kalau misalnya sudah, kita masuk ke dalam menu modify grid. Nah, di sini akan muncul item propertiesnya si grid tadi. Nah, yang perlu teman-teman ganti itu adalah misalnya di sini grid type-nya itu bentuknya solid, cross, marker, atau frame and annotation only. Solid itu nanti dia punya garis-garis kayak gini, itu solid. Nanti dia punya garis kayak di sini. Ini warnanya bisa diganti-ganti. Kalau dia cross berarti nanti di sini cuma ada tanda tambah aja. Kalau dia marker biasanya bentuknya adalah bundar di sini. Gitu. Kalau frame and annotation only berarti tidak ada garis-garis di dalam petanya, tapi dia punya garis di luar kayak gini. Nanti cuma yang bagian ini aja yang muncul kalau dia frame and annotation only. Itu ya. Nah, yang perlu diganti itu adalah bagian intervalnya masing-masing. Jadi nanti di sini CRS-nya itu disamakan aja menjadi BGS 84 project default ya, defaultnya aja. Nanti dipilih default. Kemudian setelah itu silahkan diintervalkan, misalnya 0,1 dengan 0,1. Nah kan nanti akan terlihat nih di petanya itu akan muncul satu garis, gitu. Nah kalau cuma muncul satu garis, berarti 0,-nya digeser biar dia jadi agak lebih banyak. Nah kayak gini. Jadi dia punya gambar. Nah ukuran
ini apa namanya, ukuran gridnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ini kan terlalu rapat ya, terus saya bikin jadi 0,03. Itu disesuaikan dengan petanya teman-teman ya, karena masing-masing peta itu akan berbeda. Nah, kalau misalnya ini kan solid nih, kelihatan nih titik garisnya ya. Kemudian kalau misalnya diganti jadi cross, maka nanti di tengah-tengah itu cuma ada tanda tambah aja. Kalau diganti jadi marker, dia nanti jadi bundar-bundar. Kalau misalnya diganti jadi frame annotation and lead, dia akan cuma muncul di bagian luarnya aja, nggak ada muncul di sini. Oke, kalau misalnya sudah kita pakai yang solid dulu aja. Kalau misalnya sudah, di sini nanti teman-teman bisa mengganti line stylenya. Stylenya ini warnanya jadi warna biru. Jadi dia warnanya jadi warna biru otomatis di sebelah. Kalau misalnya sudah, di scroll lagi ke bawah. Kan ini ada appearance ya, ada menu appearance, ada menu frame. Kemudian nanti silahkan yang bagian bawah itu ada menu ketiga namanya draw coordinate, itu dicetak. Nah, itu nanti akan memunculkan angka di sini. Itu adalah nilai koordinatnya, teman-teman. Gitu ya. Nanti di sini teman-teman bisa mengganti formatnya. Misalnya ini kan desimal nih, berarti 6 derajat, 0,6. Bisa teman-teman ganti misalnya menjadi minute degree, berarti 6 derajat 54 menit gitu. Kalau misalnya mau diganti lagi, misalnya bisa jadi second. Nah, itu sampai secondnya berapa. Itu ya, itu formatnya. Kemudian nanti di sini kan ada bagiannya, ada left, right, top, and bottom. Itu ya. Itu nanti di sini tulisannya bisa di show out, itu berarti semuanya. Kalau misalnya teman-teman mau menampilkan latitude-nya aja, nanti YX-nya nggak ada gitu. Tapi biasanya di show all aja. Kemudian nanti yang akan diganti itu adalah bagian horizontal atau vertikalnya. Jadi kan ini kan kalau ini makan space ya, dia di luar sampai di luar lembar kerja. Nah, itu biasanya bagian left and right itu kita bikin menjadi vertikal. Nah, vertikalnya berarti nanti digeser, nanti dia akan otomatis menjadi vertikal mirip. Kemudian yang right-nya juga sama. Kalau misalnya vertikal yang left-nya ascending, maka right-nya ascending. Kalau misalnya vertikal yang left-nya itu descending, maka yang yang right-nya juga descending. Itu, tapi biasanya ascending sih dia. Oke. Kemudian habis itu untuk yang bottom itu sudah sama, biarkan aja. Kemudian ini suffix, biasanya suffix itu adalah ininya, apa sih namanya, arahnya atau simbolnya. Jadi dia ke south berapa, east berapa, kayak gitu ya. Itu maksudnya adalah bujur timur dan lintang selatannya. Kemudian ini kan di belakang, kalau teman-teman lihat itu kan di sini ada 0, presisinya kan ada 3 0 tambahan. Itu bisa dihapus dengan dengan mengganti nilai koordinat precision yang di bawahnya. Jadi kan ada left, right, top, bottom, and font. Fontnya bisa diganti, monggo. Kemudian nanti di sini yang perlu dihilangkan itu adalah presisinya, koordinat precisionnya. Kalau misalnya mau dinolkan, silakan dinolkan aja. Nanti nomornya jadinya cuma 6 derajat, 5 menit, 24 detik. Tuh. Kalau misalnya sudah sambung. Sudah selesai kita menggunakan peta yang untuk muka petanya. Itu untuk editing muka peta. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan beberapa item penting sesuai dengan urutan ini aja ya. Jadi nanti kita akan menambahkan legenda.
Jadi pada menu add item itu teman-teman silahkan add legend ya. Kemudian nanti tampilannya sama kayak tadi ketika kita membuka apa tadi namanya, menambahkan peta. Terus nanti akan muncul tanda plus di lembar kerja. Itu silahkan di add aja. Kemudian di drag seperti tadi, maka nanti akan muncul nih. Ini akan sesuai dengan layer yang ada di sini. Jadi kalau misalnya layernya banyak, maka nanti akan panjang banget legendanya, ya kan? Nah itu bisa diganti pada di sini. Jadi nanti di bagian sebelah kanan item properties itu nanti teman-teman punya main propertinya itu berarti titlenya apa? Biasanya tulisannya adalah keterangan atau legenda, begitu, nggak masalah. Kemudian habis itu di bagian bawah itu ada legend item, itu auto update-nya di agent 6 saja. Auto update, oke? Yang mana ini? Yang mana? Yang ini. Add item, kemudian pilih add legend. Menu add item, kemudian pilih add legend. Kemudian nanti kamu drag di bagian ininya. Ya? Oke. Terus nanti silahkan legendanya diberi nama. Biasanya kalau nggak keterangan ya legenda. Kemudian setelah itu di bagian bawah itu kan ada legend item tuh. Nah, bagian auto update-nya itu silahkan di-centang. Nah, ketika teman-teman melakukan auto update itu dia tidak akan secara otomatis mengikuti tampilannya di sini. Jadi dia akan stay seperti itu aja. Kemudian misalnya nih kan kebanyakan tuh, nggak semuanya dibutuhkan. Palingan saya cuma butuhnya cuma area 1 sama kelas saja. Maka yang lainnya itu dihapus. Nah itu caranya adalah silakan teman-teman pilih apa sih namanya legenda yang tidak teman-teman inginkan. Dipilih nih jadi warna biru. Kemudian di scroll sedikit ke bawah itu nanti akan ada tanda plus dan tanda minus. Nah itu silahkan pilih yang tanda minus, otomatis nanti dia akan hilang. Kalau misalnya dia berdekatan itu bisa diblok aja kalau misalnya berdekatan. Nah kayak gini ya, itu bisa diblok soalnya. Kalau misalnya diblok ya udah diblok aja. Itu. Ya. Oke. Kemudian ini pada agenda item itu teman-teman bisa klik 2 kali. Maka nanti akan muncul di sini labelnya mau diganti apa. Misalnya ini kan saya area 1 ya. Saya ganti misalnya jadi Jakarta Utara. Administrasi Jakarta Utara. Ini di legenda item kan ada tampilannya nih, banyak nih. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau mengganti legendanya tampilan di sini, itu silahkan diklik legendanya. Misalnya saya mau ganti, kan tadi namanya area 1 ya, mau saya ganti menjadi administrasi Jakarta Utara. Maka saya klik 2 kali di area 1, kemudian nanti pada bagian label itu diganti. Oke, seperti ini. Nanti di sini shape-nya bisa diganti page-nya. Tapi biasanya dia otomatis akan menyesuaikan dengan tampilan legenda yang pertama. Kalau misalnya sudah, dan saya mau ganti yang ini pas 1990 itu mau saya ganti jadi yang lain. Nah, misalnya di sini jadi hasil plastrik. Teman-teman kerja aja dengan cara mengklik 2 kali. Jadi nanti saya disesuaikan aja.
kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah? Kalau misalnya sudah, kita tampilannya jadi kayak gini. Terus nanti di bagian bawah itu tentang font. Mau diganti fontnya monggo, mau nggak diganti juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kemudian kalau misalnya biar lebih rapi, biasanya ini tambahin frame. Nanti akan muncul frame-nya. Begitu. Oke. Frame-nya itu silakan di scroll aja ke bawah. Itu kan ada font and text formatting, itu nanti bisa diganti, monggo mau diganti seperti apa. Kemudian nanti bagian bawahnya itu ada frame, itu silahkan dicentang aja, nanti muncul frame-nya. Oke. Kemudian setelah itu, kalau misalnya sudah legenda, item selanjutnya berarti scale bar. Oke. Oke, sudah sampai ini. Udah. Kalau misalnya sudah, kita masuk, kita nambahin skala bar. Nah, pada menu add item, dipilih add scale bar, kemudian silahkan di drag seperti tadi juga. Di drag biasa aja. Nah, nanti pada menu item propertiesnya di main properties itu nanti teman-teman bisa memilih misalnya stylenya bisa macam-macam nih. Kalau ini kan single box, bisa double box, bisa light text middle. Nanti tampilannya jadi kayak gini, bisa light text down seperti ini. Dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah ini si skala barnya tadi itu dia akan mengikuti skala yang ada di sini, yang ada di muka peta. Tadi kan kita sudah menentukan skalanya berapa ya? Dia skala 1:499 50 1. Jadi dia akan mengikuti skala itu. Ini kan jadi kalau misalnya yang ini stylenya, kemudian habis itu dia sebenarnya juga punya style yang namanya numerik. Kalau misalnya mau butuh yang skala numerik, itu nanti muncul di sini. Kalau misalnya butuh dua-duanya, maka teman-teman add item lagi, kemudian add scale bar, kemudian nanti silakan ditulis di bawahnya, dibikin lagi bawahnya. Jadi bar. Nah, ini. Jadi ada dua skala, ada skala apa ini namanya? Skala numerik atau skala absolut, kemudian ada skala barnya. Jadi ada dua nanti skalanya. Kalau misalnya teman-teman mau, itu kan nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Berarti untuk menggantinya itu ada di sebelah kanan semua. Jadi nanti misalnya ini kan tick ya, kemudian misalnya mau unitnya mau dalam bentuk apa, biasanya sih kilometer, lazimnya kilometer ya. Kemudian nanti dia satu per unitnya itu berapa kali multiple-nya. Kemudian habis itu teman-teman bisa menambahkan segmen. Jadi kalau ini ternyata kurang, itu bisa ditambahkan. So, teman-teman mau nambahin segmen di sebelah kanan, maka nanti ditambahin. Nanti dia akan ada 3.
Kalau misalnya teman-teman mau nambahin sebelah kiri, maka nanti jadi akan ada 4. Jadi kayak gini. Jadinya kayak gini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kalau sudah, kemudian kita tambahin lagi, berarti yang di bawahnya itu adalah north arrow. North arrow itu berarti arah utaranya. Itu sama seperti tadi, silahkan di drag saja. Nanti akan muncul nih. Nah itu tampilannya, itu bisa teman-teman ganti sebelah kanan. SVJ image. Dan nanti bisa ditambahkan masing-masing. Kita ada beberapa tambahan, beberapa bentuk arrow. Misalnya ada yang udah ada tulisan N-nya. Nah misalnya yang ini bisa. Bahkan itu disesuaikan customizable sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke. Nah kemudian kalau misalnya sudah, teman-teman silahkan memberi judul. Itu menggunakan add label. Jadi add label, di drag di sini, kemudian diberi judul petanya. Nah, menggantinya itu sama seperti tadi pada di item properties. Jadi misalnya saya mau ngasih nama petanya adalah peta clustering. Lara isa-isa. Oke, iso buka. Ora klasifikasinya kayak iso boleh. Mata ketik bisa loh. Beneran. Oke, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian nanti bisa diganti appearance-nya, mau diganti yang seperti apa, misalnya horizontalnya dibikin jadi center. Kemudian setelah itu fontnya saya mau ganti jadi Sinawe. Book Old Man, kemudian size-nya ganti jadi 15. Terus mau tak bikin book gitu ya. Kalau udah selesai, nanti silakan di custom model seperti keinginan teman-teman masing-masing. Mau dibikin edge shape bisa, ditambahin edge shape itu berarti teman-teman nanti silakan menambahkan rectangle. Kalau misalnya butuh frame di luar, itu biasanya nambahinnya dengan menggunakan shape. Ini karena dia di atas, itu kan nanti silakan stylenya diganti jadi cuma simple fill, itu diganti menjadi aturan aja. Kemudian warnanya warna hitam. Oke, udah jadi. Jadi ada kayak gini lah. Kalau misalnya sudah, ini kalau misalnya sudah selesai, nanti teman-teman silahkan ekspor datanya itu pada menu layout, kemudian silahkan export as image atau PDF kayak gitu.